Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Kawan-kawan, channel ini bakal membahas masalah IPMI. Tapi kalau kawan-kawan tidak paham, nantinya saya akan membuat sedikit saja cara untuk daftar IPMI yang mudah banget. Ya, mudah banget. Karena di sini banyak kawan-kawan yang menanyakan bagaimana sih cara daftarnya, ngeceknya, kemudian bagaimana sih caranya agar aku tahu bahwa aku sudah pernah terdaftar IPMI. Saman pernah membuat IKTP atau enggaknya, KTKLN atau enggaknya. Sebenarnya Saman tetap terdaftar ketika sampean itu ganti majikan. Ini yang harus sampean ingat. Nah, ada hal yang harus kawan-kawan ketahui. Sebuah PJT atau jasa titipan barang perusahaan ini memang mengharuskan, tetapi ada juga yang tidak mengharuskan. Apakah benar jasa atau PJT yang mengharuskan Anda ini ngecek status Anda di IPMI Reader ini adalah jasa yang bisa meloloskan paketan Anda? Nanti kita bakal membahasnya, nggih. Oke, kita bakal memulainya. Tetapi sebelum kita memulai, ini sedikit memberitahu tentang masalah TNG kemarin. Banyak di antara kawan ini bilang bahwa masalah TNG itu adalah masalah hoax. Tetapi kawan-kawan tidak paham bahwa sumber dari yang saya dapat ini adalah sumber dari pemerintah, salah satu dari badan pemerintah Hong Kong itu sendiri. Dan itu tidak mungkin itu hoax. Dan bahkan koran Apa Kabar itu memberitakan juga masalah ini. Sebuah koran Apa Kabar loh, tidak mungkin dia bakal memberikan informasi yang hoax terhadap Anda. Dan harus kawan-kawan ingat, informasi tentang kritikan yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong terhadap TNG itu adalah benar. Tetapi banyak juga kawan-kawan yang tidak paham tentang masalah apa itu. Oke, saya jelaskan lagi ya. Masalah TNG itu bukan permasalahan perusahaan dari pengiriman uang itu. Ini bukan permasalahan nilep uangnya pelanggan, bukan. Sekali lagi, bukan nilep. Kalau ada 1-2 itu bisa diselesaikan kan. Tetapi kalau permasalahan kemarin ini bukan masalah nilep uang pelanggan yang Anda simpan. Ini hanyalah sebuah peringatan bahwa TNG itu terlalu lalai terhadap operasional perusahaan di dalam jasa pengiriman uang, penerimaan uang. Jadi ketika Anda ini transfer uang ke beberapa orang atau ada orang yang menerima uang, ini tidak terdeteksi oleh TNG atau TNG ini terlalu memudahkan. Ketika mudah itulah dianggap ini berbahaya juga terhadap perekonomian Hong Kong. Dan dianggap TNG ini memfasilitasi lah istilahnya masalah ini kawan-kawan. Jadi sekali lagi kawan-kawan harus paham, bukan masalah nilep duitnya sampean, tetapi mempermudah di dalam proses pengiriman penerimaan uang nih kawan-kawan. Ketika dia ini mempermudah, kan berharap banyak yang menggunakan TNG, dan memang benar banyak kan. Tapi ketika mempersulit, apakah kawan-kawan tetap masih suka? Ini yang harus menjadikan tanda tanya besar. Tetapi sekali lagi dianggap melanggar oleh pemerintah ketika tidak membatasi, ya. Jadi semoga dengan ini kawan-kawan paham. Dan sekali lagi, ketika sudah ada teguran dari pemerintah, secara otomatis TNG itu termasuk
sebuah perusahaan yang aman buat transfer uang, buat menerima uang dari pelanggannya. Ini aman karena apa-apa ini dipantau oleh pemerintah langsung atau badan MA tadi. Paham nggih? Jadi aman. Karena sekali lagi TNJ ini berpayung hukum. Kita bakal membahas masalah IPMI. Tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar, IPMI sudah pasti paham. Identitas resmi pekerja migran Indonesia yang berbentuk elektronik, yang memenuhi syarat dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Jadi kalau sampean sudah bekerja di luar negeri, ketika sampean renew kontrak, dipastikan sampean itu sudah terdaftar di PMI oleh PT atau PJTKI yang sampean gunakan untuk meminta tanda tangan. Saya biasanya kan renew kontrak atau sampean ganti majikan, ini kan ada sebuah PJTKI yang mewakili sampean kan lewat proses. Nah, itu nanti sampean dimasukkan ke dalam PJTKI itu dan kemudian nanti dimasukkan ke IPMI itu kan didaftarkan. Jadi sampean dipastikan sudah terdaftar. Punya KTK atau enggak, tetap sampean pasti terdaftar nggih. Nah, bagaimana sih Kak caranya agar aku ini bisa tahu bahwa aku menjadi anggota dari IPMI atau data-dataku sudah masuk? Nanti kita membuat video lainnya lagi ya. Oke, ada sebuah perusahaan PJT, perusahaan jasa titipan barang, ini mengharuskan Anda terdaftar dulu, baru Anda masalah paketan barang, prosesnya itu dipermudah. Bahkan menurut dari informasi yang saya baca, nih lihat videonya ya. Assalamualaikum, selamat siang seluruh customer TSL yang kami sayangi. Ada kabar gembira untuk kita semua ya Kak. Alhamdulillah, hari ini salah satu kontainer TSL telah keluar dari Bea Cukai Indonesia. Semoga dalam waktu dekat dapat kita antarkan ke alamat tujuan ya Kak. Berkat doa, usaha, dan kerjasama kita semualah hal ini dapat terjadi. Pada akhirnya, tidak ada yang tidak mungkin dan kesabaran kita semua telah terjawab. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk semua. Oke, Mbak sudah nonton kan video depan tadi bahwa sebuah perusahaan salah satu ini mewajibkan Anda harus daftar IPMI dan kemudian ini bisa memproses tentang barang paketan Anda dan mempermudah barang paketan Anda yang di gudang ini dikeluarkan. Sekali lagi, apakah itu benar apa enggaknya? Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa 2 mingguan yang lalu Bea Cukai ini memang sedang meloloskan, memeriksa 35 kerdus, dan ketika salah satu kerdus ini di dalamnya tidak lebih dari pembatasan bea cukai atau sekitaran 7 juta, ini bakal diloloskan. Bener kan? Kemarin channel ini sudah membahasnya loh kan kawan. Nah, apakah ada sangkut pautnya dengan itu atau memang murni dari jasa paketan itu sendiri? Jadi sekali lagi kawan-kawan, tetap tolong untuk tidak kirim barang dulu sebelum jelas aturannya bagaimana. Nah Kak, bagaimana kalau barang paketan saya ini masih tertahan walaupun saya sudah terdaftar? Jawabannya adalah Anda bisa mendeteksi barang Anda di Bea Cukai, yaitu dengan cara masuk ke www.beacukai.go.id. Ini adalah nanti masuk ke barang bawaan, kemudian nanti silakan masukkan nomor tracking Anda. Jadi kalau Anda ini di Hong Kong kirim barang kemudian ada selembaran, itu kan ada nomor paketnya berapa, masukkan. Kemudian nanti masukkan kode sesuai yang tertera di layar, kayak N, W, nanti masukkan ya. Kemudian klik submit. Kalau hal itu tidak
ada kejelasan atau mungkin tidak bisa dimasukin, sekali lagi ya memang seperti itu pemerintah kita di dalam membuat sebuah informasi halaman resmi kadangkala tidak bisa digunakan kembali karena mereka sendiri itu lagi atau sedang memproses aturan baru. Jadi sekali lagi kan kawan, banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah menanyakan secara langsung ke Bea Cukai, kemudian menanyakan langsung kepada jasa paketan Anda atau PJT, terus desak karena itu yang paling penting, mendesak. Ketika kawan-kawan menanyakan ke KJRI, jawabannya adalah KJRI tentu tidak bisa membantu karena KJRI tidak ada wewenang di dalam hal ini. Ketika kawan-kawan meminta bantuan BNP 2MI atau BP2MI, jawabannya juga tidak bisa membantu karena BP2MI juga tidak ada wewenang di sini. Yang ada wewenang itu hanyalah Bea Cukai di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kalau KJRI sendiri ini di bawah Kementerian Luar Negeri, jadi juga tidak bisa membantu secara maksimal untuk proses seperti ini. Jadi silakan langsung desak PJT sampean dan langsung desak juga Bea Cukai atau Menteri Perdagangan, bahkan juga Menteri Keuangan kalau bisa silakan mendesak karena mereka ini yang terlibat di dalam paketan atau barang impor dan ekspor, baik itu milik pekerja migran ataupun non pekerja migran kan kawan. Nah, langkah selanjutnya setelah kawan-kawan menanyakan semuanya, silakan kawan ini langsung email aja lah Bea Cukai. Contoh pengaduan.beacukai custom.go.id seperti ini ya. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana untuk barang Anda ini bisa dikeluarkan ataupun posisi nih barang sampai itu di mana, apakah tetap masih di Hong Kong atau masih tertahan atau memang sudah dikembalikan kepada PJT tanah air sana. Cuman karena aturan yang seperti ini ada juga yang PJT yang nakal yang sengaja ini menahan barang-barang Anda ya. Semoga dengan ini bermanfaat buat kita semuanya. Januri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ada besok sedikit informasi bagaimana cara mengecek IPMI Anda jika paspor yang Anda gunakan saat ini tidak bisa. Bagaimana caranya agar Anda bisa ngecek? Ikuti terus channel ini, semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.